Nah, kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada satu tombol baru berwarna kuning yang namanya daftar rencana kinerja yang ditutup ya. Ini kita klik. Oke, untuk data pendukung, di sini dokumen yang didukung itu file Excel, dokumen PDF, dan JPEG. Kita bisa klik di tambah file atau di bagian tengah di sini. Nah, kita kan sudah siapkan dalam satu folder nih, biar lebih enak. Karena kita siapkan dalam satu folder, nah ini kita masukkan dulu lah materi dan modul ajar plus. Nah, perhatikan di sini ada tombol remove file. Kalau sudah seperti ini, dia filenya sudah masuk. Coba kita klik tombol simpan. Nah, ada tulisan berhasil menyimpan realisasi. Oke, itu contoh yang RPP ya. Kemudian kita klik tombol Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita submit. Apakah Anda yakin akan mensubmit SKP tahun ini? Bismillah ya, yakin. Oke. Oke, setelah, nah ini yang jangan sampai terlewat. Setelah Anda submit, tombol daftar rencana kinerja yang ditutup itu akan hilang. Jadi pastikan rekan-rekan sudah mengisi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Setelah video sebelumnya terkait dengan penutupan SKP triwulan 3, di bagian awal kinerja.jabarprov.go.id ini sudah ada timeline untuk penutupan SKP triwulan 4 dan tahun 2025. Nah, video ini akan berdurasi lebih panjang dari video sebelumnya karena kita akan gabungkan tutup SKP TW4 dengan tahunan 2025. Supaya lebih cepat, selain rekan-rekan siapkan NIP dari pimpinan atau kepala sekolah berikut dengan NIP dari KCD masing-masing, pastikan rekan-rekan sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diupload di saat penutupan SKP tahunan. Nah, dokumen ini biasanya rekan-rekan upload setiap bulannya saat pelaporan IKI. Nah, ini kita sudah siapkan dalam satu folder supaya nanti gampang untuk ambil data yang akan kita upload. Kita masuk ke input SKP utama. Oke, baik. Kemudian kita klik pilih semua, klik tutup rencana kinerja. Nah, di sini udah ada triwulan 4. Setelah beres, kita lihat tutup SKP saya. Triwulan 4 sudah divalidasi. Oke, kemudian kita balik lagi, pilih semua, kemudian kita tutup rencana kinerja. Kita pilih yang tutup SKP akhir tahun. Oke, kita lihat di bagian lihat tutup SKP. Oke, kemudian kita edit atasan. Oke, baik. Untuk atasan form target kita isi dengan, untuk jabatan atasan form target kita isi kepala sekolah. Untuk unit kerja form target kita isi dengan SKPD masing-masing. Untuk atasan form realisasi ini masih sama. Rekan-rekan mau ketik silahkan, mau copy paste juga silahkan. Untuk atasan penilai yang rekan-rekan ketik di sini adalah NIP dari kepala cabang dinas masing-masing. Unit kerjanya cabang dinas pendidikan wilayah. Nah, tinggal rekan-rekan sesuaikan ya. Simpan. Untuk yang tutup SKP juga sama, kita edit atasan.
Oke, di atasan form realisasi, sorry, ini kita ubah lagi. Oke, kita balik ke edit periode. Oke, simpan saja. Edit jabatan kita, edit kerja ganti jadi oke, kemudian kita edit periode juga. Untuk yang tahunan Januari sampai Desember, untuk jabatan disesuaikan. Oke, baik, setelah kita edit atasan, edit periode, edit jabatan, untuk triwulan 4 dan tutup SKP akhir tahun 2025, kita balik lagi ke menu sebelumnya. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada satu tombol baru berwarna kuning yang namanya daftar rencana kinerja yang ditutup ya. Ini kita klik. Nah, di sebelah kiri ini ada tulisan daftar SKP, SKPD, periode, atasan, dan statusnya. Sekarang kita masuk ke tombol SKP. Di sini ada tombol edit kecil, kita klik. Oke, dokumen yang sudah kita persiapkan tadi akan kita input di bagian ini. Yang pertama, di sini rekan-rekan ada tulisan terbimbingnya siswa kelas. Nah, ini bimbingan ya. Kemudian ini tersusunnya rencana pembelajaran kelas. Nah, biasanya ini ada di bagian pertama. Urutan ini tidak mempengaruhi, yang terpenting rekan-rekan sudah siapkan dokumen yang sesuai dengan judul dari rencana hasil kinerja. Untuk yang pertama yang kemungkinan sama, Bapak Ibu guru atau misalkan yang punya jabatan tambahan misalkan, itu pasti buat RPP atau modul ajar. Sekarang caranya kita blok dulu saja nih yang tulisan seperti ini, Ctrl C atau kita copy, kemudian ini geser ke sebelah kanan kursornya. Di sini ada tombol edit. Oke, untuk kuantitas atau realisasi kuantitas ini disesuaikan dengan dokumen yang di atasnya. Untuk keterangan realisasi, rekan-rekan di pasta atau ditempel. Kalimat tersusunnya rencana pembelajaran kelas 11-12 jurusan TJKT ini seperti ini saja boleh. Kemudian kalau mau diubah seperti ini boleh. Seperti terlaksananya. Nah, karena prosesnya sudah ya, penyusunan. Nah, oke. Untuk realisasi kualitas 100%. Keterangan untuk yang pertama, keterangan realisasi kualitas kita copy paste tapi ditambahkan dengan dua kata, dengan baik. Seperti ini. Realisasi waktu 1 bulan. Kita scroll ke bawah. Nah, keterangannya untuk realisasi waktu kita tambahkan dengan tepat waktu. Oke, untuk data pendukung di sini dokumen yang didukung itu file Excel, dokumen PDF, dan JPEG. Kita bisa klik di tambah file atau di bagian tengah di sini
Nah, kita kan sudah siapkan dalam satu folder nih, biar lebih enak. Karena kita siapkan dalam satu folder. Nah, ini kita masukkan dulu lah materi dan modul ajar kelas. Nah, perhatikan di sini ada tombol remove file. Kalau sudah seperti ini, dia filenya sudah masuk. Coba kita klik tombol simpan. Nah, ada tulisan berhasil menyimpan realisasi. Oke, itu contoh yang RPP ya. Oke, kemudian di sini ada siswa kelas 11-12 menerima materi. Nah, ini materi berarti ya. Kita geser ke sebelah kanan, kita klik, sesuaikan siswanya. Oke, untuk materi kita blok bagian depannya kita ganti dengan kalimat tersampaikannya. Nah, kita dudukkan saja dan kelas 12. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kualitasnya 100, keterangannya ada kalimat tambahan dengan baik, waktunya 12, dengan asumsi kita mengajar selama 12 bulan ini. Untuk waktu ada tambahan dengan tepat waktu. Nah, ini yang kelas 11 tadi sudah, kelas 12 kita coba masukkan karena kita satu file ini, modul ajar dengan materi. Oke, sudah ada remove file, kita klik tombol simpan. Yang pertama ini malah belum. Materi tadi itu yang kelas 12, ini yang kelas 11 malah belum dimasukkan. Kita edit 174 atau disesuaikan dengan jumlah siswanya ya. Ini juga 12 bulan. Untuk realisasi waktu seperti biasa ditambahkan dengan kalimat dengan tepat waktu. Ini kita masukkan yang kelas 11. Kita klik tombol simpan. Berikutnya kita geser ke sebelah kiri. Terevaluasinya pembelajaran siswa. Oke. Evaluasi berarti yang akan kita laporkan adalah proses evaluasi, di mana hasilnya adalah kita sudah punya daftar nilai, setidaknya ada ASTS atau asas atau nilai harian juga boleh, yang gabungan seluruhnya juga boleh. Ini kualitasnya 100%. Mohon maaf. Nah, belum copy paste tadi kita. Ini blok, geser ke sebelah kanan. Geser ke sebelah kanan bisa pakai kursor arah kanan ya rekan-rekan. Nah, ini kita ganti dan evaluasi. Untuk evaluasi kita ganti dengan kalimat terlaksananya. Nah, evaluasi pembelajaran kelas jurusan atau disesuaikan ya. Ini Ctrl C, kualitasnya 100, penuh persentase. Ini ditempel ulang atau dipaste dengan penambahan kata dengan baik. Pelaksananya 4 bulan dengan asumsi 2 bulan di semester genap, 2 bulan di semester ganjil. Ini dengan tepat waktu. Kita cari daftar nilai, daftar nilai. Nah, yang daftar nilai per elemen boleh. Karena singkat saja, di jurusan TJKT fase F itu ada 4-5 elemen yang kita sampaikan. Oke, sudah. Kita lihat dokumen berikutnya.
Rumusnya sederhana rekan-rekan, khawatir ada yang terlewat. Kalau yang sudah ada isinya seperti ini, kalau yang belum kosongan seperti ini yang harus diedit. Ini nilai siswa kelas 12, berarti ini lager, kita masukin lager nih. Kalimat awalnya kita blok dulu. Ini untuk wali kelas ya, jadi tidak mesti semuanya ada. Kalau yang bukan wali kelas bisa jadi pilihan ini tidak ada. Ini sesuaikan jumlah siswa. Kita ubah awalan kalimatnya dengan terlaksananya proses input nilai siswa kelas 12. Nah, seperti ini. Atau rekan-rekan boleh disesuaikanlah kalimatnya ya. Ctrl C, kita 100, Ctrl V dengan baik. Waktunya 2 bulan dengan asumsi satu di akhir semester ganjil, satu lagi di akhir semester genap, atau boleh dibilang Juni dan Desember misal ya, dengan tepat waktu. Kita cari lager. Nah, lager sudah masuk, simpan. Terlayaninya pengaduan kebutuhan informasi orang tua siswa kelas 2. Nah, oke, ini biasanya terjadi saat kita pembagian rapot. Rekan-rekan bisa masukkan buktinya. Kita tutup dulu. Terlupa, ini kita blok dulu. Nah, setelah di blok, klik tombol edit. Ini juga menu ini hanya di wali kelas ya. Kalimatnya sudah selesai, kayaknya terlayaninya. Wah, cukup lah ya. 100 ini dengan baik. Waktunya 2 bulan dengan asumsi tadi di Juni dan Desember. Ini tambahannya dengan tepat waktu. Ini kita ada dokumentasi mana ya? Oh, ini dokumentasi kegiatan pembagian rapor. Kita klik tombol simpan. Wah, masih ada apa ini? Terpantaunya perkembangan pembelajaran. Oke, kita yang wali kelas biasanya punya daftar perkembangan perwaliannya. Ini sama di wali kelas juga. Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang hanya sebagai guru tanpa ada tugas tambahan wali kelas, ini tidak ada harusnya. 32 terpantaunya berarti selesai, seperti itu. Kita kasih angka 100%. Ada tambahan dengan baik. Waktunya 2 bulan juga sama. Kita sampaikan itu di saat pembagian raport ke orang tua juga dengan tepat waktu. Bimbingan. Nah, ini oh, ini perkembangan. Terakhir apa ini? Sisa pembelajaran lagi, berarti saya double ini, tapi tidak apa-apa lah. Ini materi harusnya di atas. Ini bagian dari guru, bukan 2 kali ya ini, tapi siswanya 28. Tersampaikannya ya seperti ini. Intinya tersampaikannya boleh, terlaksananya boleh,
Artinya proses kalimat awalnya rekan-rekan bisa ubah sesuaikan dengan proses yang sudah dilakukan. 100% ini ada tambahan terus dengan baik tuh. Waktunya juga 12 bulan. Ini dengan tepat waktu. Kita masukin materi yang tadi ini. Biar kita coba ya. Ini dua kelas nih materi besar, coba kita masukkan 2. Kalau mau berarti bisa ini. Rekan-rekan, tahun lalu kita pernah coba uji coba, ada sedikit trouble karena yang diinputkan filenya terlalu besar gitu. Dan bukan PDF, ini sekedar saran, meskipun di TRK ini juga mengakomodir file Excel, Word atau yang sejenisnya, tapi lebih diutamakan kita pakai yang format PDF ya. Simpan. Oke, ini rekan-rekan pastikan ini tidak ada yang terlewat ya, sudah terisi semua. Ini yang kami miliki ada 8 poin, ada dari guru dan ada dari wali kelas. Jadi untuk rekan-rekan yang hanya sebagai guru itu kalau tidak salah hanya 5, 3-nya lagi itu untuk wali kelas. Atau rekan-rekan yang punya tugas tambahan sebagai wakasek tentunya lebih dari itu, lebih banyak dari itu harusnya ya. Kita klik tombol simpan. SKPD ini sebenarnya kita sudah isi tadi. Nah, kita simpan hanya untuk memastikan saja. Untuk periode, karena ini adalah SKP akhir tahun, berarti Januari sampai Desember. Simpan. Untuk atasan langsung juga kita sudah isi tadi di langkah sebelumnya, hanya memastikan saja. Kemudian kita klik tombol Bismillahirrahmanirrahim ya, kita submit. Apakah Anda yakin akan mensubmit SKP tahun ini? Bismillah ya, yakin. Oke, setelah, nah ini yang jangan sampai terlewat. Setelah Anda submit, tombol daftar rencana kinerja yang ditutup itu akan hilang. Jadi pastikan rekan-rekan sudah mengisi. Diulangi ya, pastikan rekan-rekan sudah mengisi dokumen-dokumen pendukung di SKP tahun 2025 yang rekan-rekan akan tutup. Kalau sudah seperti ini, sementara no comment karena kami bukan operator atau bukan admin di situs ini ya. Jadi rekan-rekan pastikan tidak ada yang terlewat sebelum menutup SKP tahun 2025 atau SKP tahunan. Sementara itu rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.